adalah rumah tangga kita seperti Rasulullah yuk. Amin. Ya Allah pengen banget. Sebelum lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Kalau suami itu sudah sekeras tenaga berusaha buat memuliakan istri, tapi istri yang kurang bersyukur. Ya Allah. Kurang bersyukur atas apa yang diberikan suami terhadap istrinya. Ya Allah. Bagaimana ini dan istri harus bagaimana dan bagaimana dalam pandangan Islam. Silahkan. Baik Kak Caca, Bunda Tuti dan Ustaz Syam yang Allah muliakan, serta guru-guru semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau seandainya sudah banting tulang, peras keringat, sudah jadi kepala itu jadi kaki gitu ya. Kaki jadi kepala dibalik-balik, sudah pontang-panting. Nah, pernah nggak dengar kalimat ini? Laki-laki tidak pernah bercerita. Gitu ya. Laki-laki itu nggak bercerita dia. Dia buktikan di luar itu dia terjang badai gitu ya. Bahkan kemarin saya lewat sama istri saya. Tumi saya bilang. Ada penjual ikat pinggang sedang tiduran di pinggiran got gitu. Itu belum tentu istrinya tahu saya bilang. Kalau seandainya sudah seperti yang dikatakan Kak Caca masih aja tidak mensyukuri itu. Tidak menghargai. Bahkan dianggap sepele sebelah mata kadang-kadang, maka bagi sang suami tetaplah, kata Allah, wa kuli'malu, berbuat, tugasmu berbuat. Dan tanggung jawabmu adalah pastikan istri dan anakmu aman. Karena kata Rasulullah, kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man yaqut. Cukuplah sebagai dosa yang menghantam suami dengan melantarkan istri dan anaknya. Nah, lantas untuk istri gimana? Untuk istri ingat baik-baik. 3 hal yang sangat ringan di lisan, tapi sangat sulit dalam praktek dan perbuatan. Salah satunya adalah syukrubillah. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya suami di luar sana banyak yang belum bersuami. Betul kan? Iya enggak? Punya suami, tapi di luar sana banyak suaminya enggak kerja. Betul ya? Punya suami. Ada yang sudah kerja tapi tidak menghasilkan pendapatan, ada nggak? Ada. Nah ini sudah punya suami, semangat untuk bekerja, semangat untuk mengais nafkah. Ada yang dibawa syukuri. La in syakartum la azidannakum. Kalau disyukuri nanti ditambah kata Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah tetapi bagaimana Allah mengistilahkan di dalam, setidaknya ada 2 ayat di surah An-Nisa. Surat tentang perempuan kata Allah. Di ayat 34 dan 128 kalau tidak salah. Kalimat nusyuz kata Allah disebut 2 kali. Apa maksud nusyuz? Apabila sudah sampai pada taraf di mana dia membangkang. Bukan hanya tidak menghargai, membangkang. Kadang-kadang ini yang kita khawatirkan. Maka Rasulullah pernah mengingatkan sepulang dari Mi'raj, ya kira-kira beberapa saat setelah pulang dari Mi'raj, kata Rasulullah, uritun naru kana aktsaru ahlihan nisa. Ku diperlihatkan oleh Allah tentang neraka, kok kenapa ya penduduknya terbanyak adalah perempuan. Lalu ngeri nggak? Ngeri nggak Bu? Ngeri. Kenapa? Karena ternyata kata Rasulullah yakfurna, mereka kufur. Yakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Kata Rasulullah yakfurnal ashir wa yansaunal ihsan. Mereka kufur kepada suami dan sering melupakan kebaikannya. Itu yang kita harus waspada dan hati-hati untuk tidak terjadi. Gitu Kak Caca. Subhanallah, terima kasih Ustaz Aer. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Jadi kita sebagai istri ya Bu, kalau suami mau bohong sama kita urusan dia sama Allah ya. Yang penting urusan kita senyum terus sama suami. Insya Allah surga buat kita, amin Allahumma. Amin, tapi doain juga insya Allah suaminya juga jadi suami yang jujur sama kita ya Bu. Amin, insya Allah. Seneng banget deh tema ini, kenapa saya sih yang bawain? Baiklah kalau begitu. Sepertinya jamaah juga pengen bertanya nih, tapi sebelum jamaah bertanya, Ustadz mau nanya dulu sama jamaah. Karena sekarang kita masuk ke segmen Ustadz bertanya. Kami menjawab. Oke baik, Ustadz Syam silakan. Ustadz Syam mau bertanya sama siapa nih? Yang deket-deket aja lah ya. Boleh, deket sama jauh. ibu-ibu yang deket-deket sini nih. Oke, yang mana? Yang Ibu mana? silakan Ibu. Oh aduh, kaget langsung ibunya. Dari Purwokerto silakan berdiri Silakan Ibu. berdiri Ibu, beri salam, perkenalkan nama dan majelis taklimnya serta kampusnya. Oh dibilang kampus karena pakai blazer. Iya, Masya alma mater. Allah, alma mater. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Susiana dari Majelis Taklim
Al Barokah, Desa Tambak Sogra, Kecamatan Sumbang, Banyumas. Baik. Insya Allah. Ibu Ternyata Susiana dari Majelis Taklim Al Barokah. Al Barokah, berkah barokah insya Allah. Ibu mau tanya dong Bu. Ya. Suami ada? Ada. Ah, Yang oh, mana, yang ikut. mana? Coba angkat tangan. Wah, Oh Masya ada Allah, suaminya. suaminya. Ya Coba Allah. dada-dada Pak, dada-dada kamera. Dada tuh suaminya. Ibu Susi. Susiana. Susiana. Ibu Susiana. Ya. Ibu Susiana pernah bikin salah nggak sama suami? Sering. Oh sering. Alhamdulillah Pak, ngaku Pak, Alhamdulillah. Tapi kalau Ya. lagi salah biasanya ibu marahan nih. Kalau ibu udah marah, siapa yang nenangin? Iya, sendiri terus minta maaf gitu ya dia. Nenangin diri sendiri Siapa yang terus nenangin minta ibu kalau maaf ibu sama lagi suami. marah? Ya diam. 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 Siapa yang bikin ibu tenang? Suami. Suami lah, siapa lagi gitu ya. Subhanallah. Padahal ibu yang salah tuh. Tapi yang menenangkan suami sendiri. Nggih. Betul nggak? Betul. Betul, Masya Allah. Iya. Kelihatan kok Oh. sabarnya. Iya, kayak saya kayaknya ya. Diem kalau sama suami tuh diem. Inggih mas, inggih dalam manut ae mas gitu kayaknya ya. Masya Allah. Kenapa sih Ustadz nanya kayak gitu? Ibu Susiana terima kasih banyak ya. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ibu waalaikumsalam kita mau jawab apa Bu? Iya. Masya Allah. Ustadz Syam, kenapa Ustadz Syam bertanya seperti itu? Karena Kenapa? kan hari ini temanya ketika kita pengen rumah tangganya kayak Rasulullah. Betul. Rasulullah itu adalah orang yang paling senang menenangkan istrinya. Oh gitu, boleh dilanjutkan dalam tausiah. Silahkan Baik, Ustadz. bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Ahmad Ridwan, Bunda Tuti, Kak Caca serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi adalah manusia yang diturunkan padanya Al-Quran. Ketika Ibunda Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Nabi, langsung jawaban Ibunda Aisyah, kana khuluquhul Quran. Udah, lihat aja Al-Quran. Kalau Al-Quran bilang sabar, maka manusia paling sabar adalah Nabi. Kalau Al-Quran bilang perlakukan istrimu dengan baik, wa ashiruhunna bil ma'ruf, maka orang yang paling memperlakukan istri dengan baik adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ingin rumah tangga seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saat marah bisa saling menenangkan satu sama lain, bukan saling menegangkan, bukan saling menyalahkan. Contoh, Nabi SAW pulang daripada pertama kalinya berjumpa dengan Jibril alaihi salam. Ketika menerima wahyu, Nabi pulang berjumpa dengan Ibunda Khadijah. Langsung kata Nabi SAW, zammiluni, ketakutan. Pengen diselimuti di ketakutan. Nabi SAW, apa cara menenangkannya Ibunda Khadijah? Engkau itu orang baik. Kau itu orang yang suka nyambung silaturahim. Engkau orang yang suka membantu orang yang sedang kesusahan. Tanganmu suka bantuin orang lain, yang disebut-sebut kelebihannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi langsung tenang perasaannya. Ibu, kapan terakhir ibu memuji kelebihan suami di hadapan suami? Kapan terakhir ibu ngomong kelebihannya di hadapan suami? Suami lagi tegang nih. Kenapa lagi tegang? Karena ternyata di luar ketipu sama orang. Ketemu sama istrinya di rumah. Kapan ibu langsung mengatakan kelebihannya? Kadangkala sebaliknya, bukan kelebihannya tapi kekurangannya langsung. Makanya kalau mau investasi ngomong dulu sama mama. Ngapain sih kamu beli-beli begini lagi? Kamu sih gampang banget ketipu orang. Ketipu lagi kan? Tuh subhanallah. Malah Nabi SAW, Ibunda Khadijah menenangkannya. Kapan lagi Rasulullah SAW menenangkan istrinya? Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda sedang berada di rumah baginda Nabi SAW, di rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba Ibunda Aisyah dari balik tirai mengangkat suaranya dengan keras dan nada tinggi. Seketika Abu Bakar As-Siddiq selaku ayahnya Ibunda Aisyah merasa malu. Malu banget dong, masa anak perempuan saya gituin suaminya, dia mau mukul Ibunda Aisyah, langsung ditahan sama Nabi. Jangan kau pukul dia, jangan kau marahin dia. Besoknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an datang lagi ke rumah Nabi, dilihat mereka berdua sudah berdamai. Artinya apa? Artinya siapalah yang menenangkan pasangan kalau bukan pasangannya sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah kalau gitu, jangan saya aja yang curhat. Karena sepertinya jamaah juga pengen curhat nih. Karena kita sekarang mau masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Silahkan yang mau curhat siapa angkat tangan. Ayo jamaah, kalau nggak mau nanti saya lagi nih yang curhat nih. Oh yang ini aja deh ibu, udah paling semangat kayaknya. Silahkan turun ke bawah bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Hasanah dari Majelis Taklim Al Barokah, Tambak Sogra, Sumbang, Banyumas. Iya, Ibu Nur Hasanah mau cerita apa bu? Saya begini,
Saya juga kepengen rumah tangganya kayak rumah tangga Rasulullah. Ya. Amin, Nah, Allahumma amin. yang saya tanyakan, Udah pengen nangis aja nih ibu nih. Belum yang cerita saya udah mau tanyakan, nangis. bagaimana kalau seorang istri mau menjalankan sunnah, sholat sunnah itu, terutama di malam hari, apakah harus izin sama suami? Begitu. Sekian. Kenapa ibu pengen nangis? Kok ceritanya aja udah derdel gitu kenapa? Gemeter, Mbak. Kenapa gemeter? Gemeter kenapa bu? Ya kan nggak pernah kayak gini di shooting kan juga kayak. Kirain inget dosa sama suami, malah derdel nggak pernah disoting. Ya udah di sini sekarang soting sama saya. Silakan Ustadz Ahmad Ridwan dan juga Bunda Tuti. Ini gimana? Kalau malam-malam pengen ibadah, tapi kok ya apa harus izin dulu sama suami apa gimana? Afwan, gimana Baik. Bunda? Kalau kita sebagai istri, apalagi kalau sedang malam ya, kita lihat situasi dan kondisi. Memang kalau untuk ibadah sunnah, baiknya kita izin kepada suami. Baiknya. Tapi kalau suaminya lagi tidur pules, masa kita bangun-bangunin, Pak bangun Pak, bangun Pak. Kan lagi pules tuh. Ada apa pas bangun? Mau sholat? Ya sholat aja. Takutnya begitu ya. Jadi lihat situasi dan kondisi. Kalau misalkan mau sholat malam, nah sebelumnya itu ibu boleh bicara sebelum tidur. Nah itu kan bagus komunikasi. Pak nanti malam saya mau sholat malam boleh? Kalau kata bapak boleh, kalau bisa sama-sama. Tapi kalau bapak misalkan sudah ketiduran, boleh ibu duluan. Nah kalau sudah dikatakan begitu, ibu sholat karena sudah dikomunikasikan gitu ya. Tapi kalau misalkan bapaknya, Bu jangan sholat dulu. Nah kewajiban lu sama bapak, yang pertama kewajiban dulu, baru yang sunnah. Demikian ya. Iya, jadi jangan sampai ibu ketakutan, mau ibadah kok takut. Kan ada komunikasi dengan suami. Abi Ridwan bisa gimana ditambahkannya? Aduh, Masya Allah. Silakan. Ya tadi Bunda Tuti sudah sampaikan ya tentang bagaimana sebenarnya suami itu dimintakan izinnya. Tapi yang menarik, agama ini memang agama sempurna dan terus memberikan kesempatan untuk fastabiqul khairat. Sehingga kalaupun memang ternyata suami tadi tidur, susah dibangunin gitu kan, terus kita tetap ingin berkhalwat sama Allah, berdua-dua dengan Allah, ada sebuah hadis ibu dari Rasulullah SAW, rahimallahu mra'atan qamat minal laili fasallat rak'ataini summa aiqadhat ahlaha. Kata Rasulullah, Allah merahmati seorang ibu, seorang wanita, seorang muslimah, seorang perempuan, dia terbangun di waktu malam, dia ambil wudhu, dia sholat 2 rakaat, kemudian apa? Dia bangunkan suaminya. Masya Allah. Terus apa? Fa'in aba, kata Rasulullah. Kalau tuh suami masih ngulet, masih melingkar lagi. Apa kata Rasulullah? Rasyad ala wajihil ma. Si istri memercikan air. Ingat bukan diguyur atau dibanjur ya. Udah Tapi seneng. dipercikan aja gini. Baru mau bawain ember saya ini Ya loh. Allah jangan Biar dong. wah, Kasihan gitu. Pak dipercikan di wajahnya ibu. Jadi seperti itu. Nanti insya Allah ibu terahmati, suami juga dirahmati. Oh Masya Allah. Begitupun sebaliknya gitu Masya ya. Allah. Ibu Insya Allah. tuh kalau minta izin sama suami gimana sih kalau malam-malam gimana izinnya coba? Gimana? Gimana jawab? Gimana sih ya? Lah kok guyu piye? Contohnya. Contohnya piye bu? Ayo dipakai. Goyang aja. Gimana? Digoyang-goyang aja Pak. Sholat kayak gitu. Goyang-goyang bagian mananya? Ya tangan. Tangan gimana coba contohin. Pak, Terus? mau sholat enggak? Gitu. Terus suaminya gimana? Iya bentar gitu. Nah jamaah Islam itu dia juga masih pengen belajar nih sama guru-guru kita karena temanya Masya Allah banget. Nanti rumah tangga kita seperti Rasulullah yuk amin. Nah habis ini kita masih akan lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah.